Orang-orang di samping dengan heran melihat perubahan besar pada wajah Yos. Otak Yos langsung kacau. Setelah merasa tidak bisa bernapas sejenak, segera dia teringat sekarang Darlin ada di rumah tua. Tempat kakeknya. Bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jadi Darlin seharusnya tidak akan berada dalam bahaya. Memberikan tatapan meminta maaf pada orang di samping, Yos langsung berjalan ke samping. "Derek, katakan dengan jelas, ada apa dengan ibumu?" Kakek Yuga membawa banyak orang kembali, mengecek seluruh kamar. Barusan menemukan suatu barang. Ibu bilang dia tidak tahu barang apa itu, tapi kakek Yuga tetap membawa ibu pergi. Dia bilang barang itu adalah milik buyut. "Ayah, ibu tidak mungkin mencuri barang buyut kan?" Derek pintar. Saat ini dia mengatakan semuanya dengan sangat jelas. Simpel dan mudah dimengerti dan juga bisa membuat Yos mengerti dalam seketika. "Derek, patuhlah. Seharusnya buyut salah paham. Ayah akan segera pulang. Kamu tidur dulu. Jangan asal berpikir ya." Yos sangat khawatir, namun tetap dengan lembut berkata pada Derek. Derek tertegun sejenak. Di saat Yos ingin menutup telepon, dengan suara kecilnya yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, dia berkata, "Ayah, aku khawatir dengan ibu. Aku ingin pergi mencari nenek." Tenggorokan Yos tergerak. Insting anak kecil paling tepat. Apakah Derek juga menyadari akan terjadi masalah besar? Wajah Yos tergerak dan berkata, "Baiklah, pergi cari nenek saja." Setelah menutup telepon, dia berkata pada orang di samping, "Usahakan untuk menemukan keberadaan Lucky. Menggali tanah juga harus menemukannya. Ada halangan apa, langsung beritahu aku. Sebelum jam 6 pagi, aku sudah harus melihat hasilnya." Suasana di sekitar sangat jelas berubah. Sebagai orang yang sudah dicari oleh banyak orang, Lucky malah bisa begitu tenang berada di kota Leidong selama bertahun-tahun. Sekarang sudah berada di kota Beijing, juga bisa terus menyembunyikan diri. Orang seperti ini mana mungkin bisa ditemukan dalam waktu beberapa jam. Seketika, semua orang pun merasa tekanan yang amat besar, membuat mereka tidak bisa bernapas. Mobil Yos dengan cepat melaju ke arah rumah. Di aula utama, saat ini lampu dibuka dengan sangat. Ibu Yos, Ayah Yos, dan Kiki yang sangat jarang hari ini tinggal di sini. Darlin sebagai sasaran yang dicurigai pun sedang dipertanyakan oleh Tuan Besar dengan wajah dingin. "Nona Darlin, di mana sebagiannya lagi?" Kakek Yos dengan sepasang mata yang dingin bertanya padanya. Darlin pun merasa merinding. Dulu dia masih merasa sikap Tuan Besar padanya sudah paling dingin. Tidak menduga sekarang kelihatannya, dulu dia masih sangat bersabar padanya. Tatapan yang sudah terlatih lama dan juga diikuti dengan kemampuan mengerikan yang membuat orang tidak bisa bernapas itu, cukup membuat orang mencurigai apakah dirinya pantas hidup di dunia ini atau tidak. Darlin terdiam. Tuan Besar sama sekali tidak percaya dengan penjelasannya. Tidak peduli berapa kali dia mengatakannya. Darlin tiba-tiba memiliki sebuah kemungkinan untuk mengatakan semuanya di sini. Barang yang bisa membuat orang yang begitu terpandang dan berpengalaman merasa begitu penting, kalau bukan adalah barang yang berpengaruh besar pada perkembangan keluarga ini, maka pasti adalah barang kepentingan negara. "Ayah, apakah ada yang salah dengan hal ini? Ibu Yos terlihat tidak tega dan ingin menghalangi.
Kamu pergi jaga Derek saja. Anak itu akan takut tidur sendirian. Ayah Yos menghalangi ucapannya. Dia adalah pria. Dia juga mengerti ayahnya sendiri. Dengan taraf emosi ayahnya ini mungkin bukanlah hal kecil. Tidak peduli benar atau tidak, bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata saja. Ibu Yos mengerti, mendesah. Tatapannya dengan menyemangati dan kasihan melihat Darlene, lalu pergi. Nona Darlene, tidak peduli apakah ini adalah perbuatanmu atau bukan. Sekarang barang ditemukan di dalam kamarmu adalah kenyataan. Kamu jelaskan ini dulu. Ayah Yos dengan lembut dan mencari jalan keluar. Darlene tersenyum tipis. Taman pinus hijau tidak kecil. Aku barusan tinggal di sini beberapa hari saja. Ayah Yos tertegun. Maksud dari ucapannya ini, Darlene bahkan masih tidak begitu kenal dengan tempat ini. Mana mungkin bisa menyembunyikan berkas itu? Apalagi orang yang melayani taman pinus hijau sangat banyak. Kalau ingin mencelakainya adalah hal yang mudah. Tuan besar sangat marah. Sepertinya sudah yakin kalau ini adalah perbuatan Darlene. Wajahnya tidak berubah dan berkata, apakah kamu bersikeras tidak mau mengakuinya? Hal yang tidak aku lakukan, bagaimana aku bisa mengakuinya? Tuan besar sudah melalui banyak hal. Orang yang pernah kamu selidiki sudah banyak. Apakah kamu benar-benar merasa akan ada orang yang setelah mencuri barang dengan terbuka menyisakan setengah barang di kamarnya sendiri dan menunggu Anda datang untuk memeriksanya? Tatapan Darlene terlihat menusuk. Kakek Yos mensipitkan mata dengan tatapan tajam melihatnya. Dia tentu saja tidak bodoh. Tentu juga tahu ada yang aneh dalam hal ini. Tapi hari ini orang yang keluar masuk dari ruang bukuku hanya kamu. Kamu barusan juga sudah mengatakan, kamu barusan tinggal tidak lama di sini. Mungkin saja kamu tidak tahu harus meletakkan barang ini di mana. Jadi, mencari tempat yang kamu anggap paling aman. Darlene tersenyum. Kalau begitu, untuk apa aku harus membagi dua barang itu? Untuk menarik simpati orang di balik ini, sekalian meninggalkan sisanya di tanganmu sendiri. Kakek Yos terdiam, akhirnya mengatakan ucapan ini. Ayah Yos mengerutkan dahi saat melihat kakek Yos. Tatapannya terlihat heran. Darlene terlihat penuh rasa emosi dan sedih. Wajahnya begitu menusuk. Jika Tuan Besar sudah berkata seperti itu, kalau begitu tidak ada yang perlu aku katakan lagi. Bisa mendapatkan hukuman dari Tuan Besar, mati pun aku tidak ada penyesalan lagi. Beberapa orang tertegun. Dia terlihat seperti sedang mengakuinya. Kiki mensipitkan mata melihat Darlene. Berkata pada Tuan Besar, "Kakek, masalah ini masih belum diselidiki dengan jelas dan kamu langsung memvonisnya begitu saja. Apakah kamu tidak takut saat kakak pulang akan memberontak padamu? Kakak tidak seperti aku yang tidak begitu emosian." Wajah kakek Yos terlihat tidak senang dan juga dengan kacau menatap Kiki. Tatapan itu dia tidak begitu mengerti. Bukan aku yang semena-mena, tapi buktinya sudah sangat jelas. Barang ini terlalu penting, berkaitan dengan hidup dan matinya keluarga ini. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Lagi pula, sekarang walaupun bukan dia yang melakukannya, siapa yang akan percaya? Tuan Besar berkata seperti itu. Aku percaya. Beberapa orang melihat ke sana. Yos dengan tatapan dingin masuk ke dalam. Suara kulit yang berdentum di lantai membuat orang yang mendengarnya terkejut. Dia tidak melihat Darlene, tapi terus menatap kakeknya, saling bertatapan dengannya.
"Kakek, aku percaya padanya." Wajah kakek Yos terlihat begitu buruk. "Yos, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Apakah kamu tahu barang apa yang dia curi hari ini?" Yos memalingkan kepala dan berkata, "Tidak tahu, tapi aku percaya istriku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini." "Kamu?" Kakek Yos begitu marah, langsung melemparkan berkas itu. Berkas dengan amplop berwarna merah tanah terlihat di hadapannya dan jatuh di tangannya.